Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Juga harapan saya teman-teman bersama keluarga baik-baik saja, tetap semangat. Patrick Kluivert setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia akan dibantu oleh dua asisten, Alex Pastoor dan Dani Lansat. Sekarang sudah bersiap-siap ya untuk bisa membangun tim nasional kita menjadi tim yang tangguh. Itu menjadi harapan semua ya masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola untuk tim nasional, bahwa di tangan Patrick Kluivert lah dia mampu akan meneruskan apa yang sudah ditinggalkan legacy dari pelatih sebelumnya Sintayong, yang sudah meletakkan bahwa tim kita tim yang bagus, tinggal diteruskan saja oleh seorang Patrick Kluivert. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi Kluivert ya, dia sangat berat untuk bisa meneruskan apa yang sudah ditinggalkan STY, tetapi dia harus bisa menatap ke depan ya untuk bisa menyelesaikan pertandingan demi pertandingan dengan hasil yang positif. Nah, untuk memperkuat tim kita, Patrick Kluivert sudah berbicara kemarin depan wartawan bahwa dia akan membangun tim ini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat ya, yang akan diperhitungkan di Asia itu ya, dan target kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan coba mengontak beberapa pemain kunci yang akan dinaturalisasi, pemain diaspora kita yang ada di luar. Salah satu yang sudah disebutkan adalah pemain gimbal kita, Jairo Radelwelt, yang sekarang bermain di Liga Belgia bersama dengan Royal Antwerp. Nah, kita tahu bersama kan, Jairo ini yang tampil oke ketika memperkuat pada musim lalu bersama dengan Crystal Palace di IPL. Bahkan dia tampil di babak kedua saat menghadapi Liverpool di Anfield dan mereka bisa menang melawan Liverpool. Juga ketika bermain melawan Manchester United ya, di akhir musim kemarin juga dia ditampilkan dan mereka bisa menang melawan MU. Jadi ini pemain yang sangat berpengalaman, pemain yang bagus ya, yang kita dapatkan nantinya. Makanya Patrick Kluivert terus mendekati, menjalin hubungan, komunikasi dengan Jairo ya. Karena kita tahu bersama Jairo ini memang sudah sementara diproses, sudah berbicara dengan PSSI, dengan Pak Ketum. Nah, surat-surat dia lagi diurus semuanya, kelengkapan ini untuk bisa dia diajukan segera secepat mungkin. Nah, untuk ke sana ternyata Patrick Kluivert sudah berbicara ya, udah meyakinkan bagi Jairo, ayo lu bergabung dengan tim nasional Indonesia karena kita punya mimpi untuk hadir di Piala Dunia 2026. Nah, ini akan termotivasi seorang Jairo ketika langsung ditelepon, langsung berbicara dengan pemain legenda tim nasional Belanda seperti Patrick Kluivert ini. Dan Patrick bilang, saya dibantu oleh Dani Lansat, saya dibantu oleh Alex Pastoor. Ini untuk meyakinkan juga beberapa pemain yang sudah dihubungi, tapi kan tidak dijelaskan tuh sekarang siapa-siapa aja. Tapi satu sudah dibocorkan bahwa memang Jairo Radelwelt dalam waktu dekat untuk cepat dia diurus dan diambil sumpah sehingga dia bisa memperkuat di saat kita akan menghadapi Australia. Semoga ini bisa cepat ya, karena sebelumnya kita tahu bersama ada Ole Romani juga yang sekarang sudah berjalan prosesnya. Nah, kalau Jairo ada, ini kita akan bagus teman-teman ya. Karena target kita di bulan Maret itu seperti yang dikatakan oleh Patrick Kluivert adalah 4 poin. Ya, draw di Sydney melawan Australia, menang 3 poin di GBK melawan Bahrain. Itu dulu sebelum kita menatap di bulan Juni Cina dan Jepang. Jadi memang kalau sudah tersedia Jairo bagus sekali. Ya. Tapi ada 2-3 pemain lagi yang sedang dikontak, sedang mungkin dibujuk ya. Ya, diyakinkan lagi oleh Patrick Kluivert, dan pasti mereka akan datang. Begitu mendengar Patrick, ada Dani Lansat dan juga Alex Pastoor, ini mereka pasti akan ikut memperkuat kita. Apalagi kalau kita lolos ke Piala Dunia, itu harus pemain-pemain yang ya harus bagus-bagus. Tidak sembarang untuk bisa membawa pemain ke Piala Dunia ya. Tapi yang paling penting dulu menyelesaikan 4 laga di grup C, kualifikasi atau babak pra Piala Dunia zona Asia ini. Jadi Radelwelt sudah on the way dan sudah berbicara dengan Patrick Kluivert. Tinggal 2-3 nama ini siapa? Saya melihat bahwa mungkin saja ada Emiliano Jonathans ya, sekarang bermain di Utrecht, mantan Vitesse Arnhem, pemain masih muda. Karena kan bagi Kluivert ini dia harus bisa memikirkan juga target bagaimana bisa lolos Olimpiade 2028 di Los Angeles. Berarti ada tim U23 yang dipersiapkan. Nah, kalau dengan Emiliano ya dia masih muda, dia bisa diandalkan ya. Tapi saya pikir ya selain Emiliano ada pemain-pemain lain untuk masuk di tim senior dulu kita bicara. Ya. Emiliano, Pascal Struijk.
pemain yang tinggi, bermain di Leeds United, di belakang jadi kok ada dia, memang di belakang itu sudah penuh sebenarnya. Ya, apalagi kita kan akan ada punya Elkan Bagot ya. Jadi memang sangat banyak, tapi kalau dengan Pascal ada akan sangat kuat. Sebelumnya kan digembar-gemborkan bahwa Michel Becker ini ya, ia bermain saat ini dipinjamkan ya kemarin dari klub Serie A ya. Tapi kita belum bisa melihat, Pak Ketua Umum sudah masih mencari-cari tentang surat-surat kelengkapan dari Michel Becker. Namun saya pikir tanpa Michel Becker juga di posisi bek kiri sudah banyak ya, Verdong, Sain ya, ada bisa Nathan juga bisa bermain di sana, kita masih punya Arhan juga ya. Yang kita akan lihat adalah sektor gelandang dan penambahan mungkin satu pemain di depan. Nah, ada yang sudah ngantri, yaitu Mauro Silstra. Mungkin saja bagi Patrick Kluivert dia sudah berhubungan ya, menelpon Mauro Silstra, bisa Miliano atau Pascal Stoik, karena nama-nama yang antri itu untuk bisa masuk ada Ryan Flamengo, Tristan Goyer juga bisa tersedia, bahkan ada yang bilang Milan Manhoef masih masuk, tapi apakah bisa ya, kita belum tahu ya, karena ada nama lain juga, Jan Madsen, banyaklah untuk diambil. Jadi kita harus penuh dengan pemain-pemain top, tapi dia juga tidak akan mengabaikan pemain-pemain lokal, teman-teman ya, karena Patrick sudah bilang dia akan berjalan juga akan melihat semua pemain-pemain lokal yang potensial untuk masuk di tim. Ada kolaborasi yang bagus, jadi tidak akan semua untuk pemain-pemain diaspora, yaitu yang baik. Bahkan dia kan sudah ketemu dengan pemain-pemain Liga 1 kita yang bermain di tim nasional, jadi dia akan menjalin hubungan yang baik, akan berbicara tunggu dengan dari hati ke hati dengan pemain, dan dia sudah berjanji akan mempersiapkan tim Indonesia sebaik mungkin ya. Dia tidak main-main, dia datang ke sini ya, mohon dukungan tentunya bagi Patrick Kluivert. Doa kita bersama bahwa semoga dia bisa baik ya untuk bisa menangani tim nasional kita, karena kita tahu bersama pekerjaan yang tidak mudah sekali lagi untuk seorang Patrick Kluivert, tetapi dia sudah berjanji dia akan memberikan yang terbaik di saat dia dikontrak 2 tahun ya sampai 2027, kemudian ada opsi perpanjangan. Jadi memang untuk PSSI kasih 2 tahun dulu, melihat hasil dia, kinerja dia. Jadi kita akan tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert, karena di video saya sebelumnya kan saya sudah bicara juga dengan bagaimana pola yang akan ditampilkan. Dia akan lebih atraktif ya, bermain dengan sepak bola menyerang, ofensif, 4-3-3 dengan pola 3-5-2 yang akan membuat kita lebih enak untuk bisa menyaksikan sesuai dengan filosofi sepak bola Belanda ya, dengan attacking football. Karena Belanda kita tahu bersama dengan letak football, itu yang akan dia terapkan di tim nasional kita. Nah, semoga kita akan dapatkan pemain-pemain sesuai dengan selera yang dipilih oleh Patrick Kluivert ya. Sambil kita berdoa cepat-cepatlah datang Jairo itu setelah berhubungan dengan Patrick ya, dia cepat bergabung ya. Kalau dia bergabung itu akan menjadi kuat sektor tengah kita, karena kita sudah tahu kita punya Tom Hai, ada punya Ivar Jenner, ditambah dengan Jairo, itu akan sangat kuat. Jadi dia bermain dengan pola 4-3-3 pun jalan, dia bermain dengan pola 3-5-2 juga akan jalan dengan baik, dan kita akan lihat sepak bola yang lebih menarik tentunya. Tidak hanya dengan counter attack ya, tetapi sekarang kita bermain dengan perpindahan bola yang cepat dari kaki ke kaki. Itu kan yang diinginkan oleh Patrick. Penguasaan bola yang tinggi. Sebanyak mungkin kita harus bisa menahan bola dan bisa mendikte lawan. Ya, penguasaan kita harus bisa bermain dengan baik. Mumpung kita punya pemain-pemain yang bagus di dalam menahan bola, di dalam passing. Ya, kalau dengan pemain-pemain yang kuat dalam passing, kita akan baik ya, akan unggul saya pikir. Itu yang kita akan lihat melawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina, kan semua ini bersiap dengan baik, bukan cuma kita juga. Semua bersiap dengan baik untuk mengarungi pertandingan di 2025 ya. Kalau Jepang saya pikir mereka sudah lolos lah. Ya, jauh. Ya, ketika mereka 16 poin, tinggal mendapat 3 poin tambahan melawan Bahrain tanggal 20 di saat kita bermain melawan Australia itu di Sydney. Jepang tampil melawan Bahrain, menang, mereka sudah pasti lolos. Nah, kita kalau kita menang, jika kita menang ini ya, karena target bagi Patrick kan 1 poin aja. Dia bilang, itu realistis lah. Karena kan Australia tim yang kuat memang. Karena mereka juga ingin mengalahkan Indonesia. Tapi kalau kita menang, saya meyakini kita akan lolos. Kalau menang melawan Australia. Ya. Karena menang melawan Australia, dengan memanfaatkan 2 pertandingan kandang, Bahrain dan Cina, ada 6 poin, ditambah 3 poin, melawan 9 poin, kita pasti lolos. Kita pasti lolos.
teman-teman. Ya, jadi kita akan berharap itu yang akan terjadi, tidak melalui putaran keempat lagi yang lebih sulit. Momentum itu ada di sini, dan jika kita runner up di bawah Jepang, nah, enak. Jadi itu yang diantisipasi juga oleh Australia. Australia pikir bahwa kalau kita kalah lawan Indonesia, habislah kita. Indonesia yang punya peluang untuk bisa lolos, karena selisih kita kan dia 7, kita 6. Kita menang, kita 9. Nah, itu bagus. Ya, ditambah dengan 6 poin lagi, wah, enak buat kita untuk bisa menetap ke depan. Ya, untuk bisa lolos tentunya. Oke teman-teman, ya, sampai di sini saya berbicara dengan seorang pelatih kepala Patrick Kluivert yang sudah punya plan yang luar biasa, mencari beberapa pemain lagi tambahan untuk memperkuat tim nasional Indonesia, dan yang sudah jalan sekarang dia sudah berbicara dengan Jairo. Tinggal kita lihat, ya, semoga cepat tersedia Jairo ini bersama dengan Ole Romani yang dia akan manfaatkan dalam pertandingan melawan Australia atau Bahrain di bulan Maret, itu yang paling dekat. Ya, kita tidak bicara dulu yang bulan Juli dengan Cina dan Jepang. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.